Hai Pilus di sini and welcome to Holadoc, ngobrolin kesehatan gak bikin boring. Dan spesial hari ini karena bukan dokter yang dihadirkan namun psikolog klinis. Dan ternyata psikolog klinisnya masih Gen Z, jadi kita panggil kakak ya nanti ya. Dan untuk membahas seputar Gen Z dan masalah mental health-nya kita sudah menghadirkan seorang psikolog klinis yaitu Feni Oktaviani, empathy psikolog. Hai Kak Feni. Hola. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Mental, jiwa, raga. Sehat juga. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Karena kalau nggak sehat nggak hadir di sini ya Kak Feni ya. Oke Kak Feni, seperti ritual-ritual sebelumnya, kalau di Holadoc kita akan kulik masa lalunya dulu nih ya. Kamu sih ya. Kita mau tanya dulu nih, seperti apa sih sosok Kakak Feni di masa kecil. Jadi misal Kak Feni ini dulu kalau boleh tahu dipanggil siapa kalau masa kecilnya? Oke, jadi kalau masih kecil banget nggak ada panggilan khusus ya, karena saya punya adik, jadi dipanggilnya kakak aja. Tapi ketika SD dipanggilnya VO. VO itu singkatan dari Feni Oktaviani. Kirain voice over. Bukan. Jadi memang ada historinya. Oke, kenapa dipanggil baik. VO. Gimana tuh? Jadi ketika SD ternyata nama Feni itu bukan hanya saya sendiri, tapi ada yang lain juga. Di sekolah itu atau di lingkungan rumah? Di sekolah. Oke. Di sekolah itu. Terus kemudian ada juga Jessica yang cukup banyak ternyata ya nama Jessica. Nah, bermulai dari itu Jessica dan Feni karena terlalu banyak namanya. Daripada bingung ya udah akhirnya salah satu teman mencetuskan lah, ya udah kita singkat aja deh namanya semuanya gitu. Oh gitu. Jadi Feni yang lain juga punya singkatan. Betul. Siapa tuh Feninya, mungkin bisa Halo VC. Jadi ada FO dan FC. Ya, VO dan VC. VO dan VC. VC-nya juga bukan video call ya. Bukan. Oke, baik. Halo VC, temennya FO zaman SD. Sekarang temennya ada di sini. Oke. Jadi tapi kalau di sini mungkin kita panggilnya Kak Feni aja ya. Iya, betul. Baik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masa kecil juga kan tidak akan jauh dari yang namanya cita-cita, impian, harapan. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Kak Feni ini apakah zaman kecilnya juga udah kepikiran jadi psikolog atau kayaknya zaman dulu mungkin dirimu lahir berarti tahun berapa? 1999. Saya itu menuju SD. Oke. Zaman dulu kayaknya psikolog juga belum eksis ya. Maksudnya maybe ada tapi belum menggemas sekarang ya. Tapi apakah memang ini juga udah jadi harapan atau doamu zaman kecil, atau ini seberjalannya waktu ternyata takdir membawaku gitu. Oke. Jadi waktu masih kecil itu di mama sama papa ngasih saya sekolah modeling. Modeling karena anak yang pemalu sekali waktu kecil, benar-benar pemalu, sampai kalau ke sekolah harus selalu diantar jemput, bahkan mama tungguin, dan itu terjadi sampai SMA. Sampai SMA. Iya, jadi SMA kelas 1 ketika dulu ada MOS ya, bahasanya MOS gitu, masa orientasi siswa. Kemudian mama nunggu sampai 3 hari MOS itu, mama nunggu, bener-bener nunggu dari pagi sampai siang. Nah, semalu itu memang anaknya Oke. Nah, terus kemudian awalnya mau jadi model, karena kan dimasukin ke sekolah modeling. Jadi pasti kayak kiblatnya ke sana gitu. Oke. Pengen jadi model, pengen jadi penyanyi, artis gitu lah ya dulu. Terus kemudian ketika SMA kelas 3, alhasil banyak banget yang bilang kayak cocok deh jadi psikolog. 3 SMA. Gitu, 3 SMA. Gitu. Karena kalau kata mereka apa-apa. Saya cukup menjadi pendengar yang baik bagi mereka, seperti itu. Menurut mereka seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ketika 3 SMA juga ada drakor. Saya nonton drakor. Jadi salah satu drakornya itu membahas tentang DID. Jadi ada gangguan kepribadian gitu. Nah, saya cukup penasaran saat itu ya, kok bisa ya manusia itu punya gangguan kepribadian? Maksudnya seperti apa sih polanya? Seperti apa sih karakteristik, sifat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan penasaran seperti itu akhirnya mencari tahu lebih dalam. Ya, waktu itu zaman masih kelas 3 SMA masih belum bisa untuk mencari tahu lebih dalam ya. Akhirnya
akhirnya ketemulah salah satu job namanya psikolog klinis. Nah, makanya ketika S1 masuk jurusan psikologi. Kemudian selama kuliah S1 makin yakin untuk menjadi seorang psikolog, akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 psikologi. Oh gitu. Kalau boleh tahu drakornya apa tuh judulnya? Mungkin Hijackal Me. Boleh ditonton. Oh baik, itu beda sama yang It's Okay Not Be Okay ya, kayak beda. disordernya beda ya? Beda, soalnya yang Hijackal and Me itu memang karakter utamanya ternyata punya gangguan kepribadian. Dan itu drama 2014 atau 2015 gitu. Oke, tiba-tiba bahas drakor ya. It's okay. Oke. Jadi ternyata berawal dari saran, mungkin dari kepekaan teman-teman gitu. Terus dirimu juga ternyata mau mengulik apa sih sebenarnya psikolog gitu ya. Ternyata mungkin juga dapat restu orang tua juga. Betul. Untuk and I believe itu juga dirimu memilih bukan dipilihkan. Betul. Alhamdulillah, berarti memang keinginan dan bertanggung jawab terhadap putusannya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik. Oke, sahabat Sobat iNews maupun juga penonton dan pendengar setia MNC 3JFM, kalau misalnya teman-teman semua yang punya pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar di live streaming kita di YouTube ataupun juga di WhatsApp kita di 081211111046. Kita akan membahas seputar NPD dan juga overthinking. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih Gen Z atau punya adik Gen Z, teman Gen Z, atau mungkin punya karyawan Gen Z, kalian bisa nih dapetin insight baru dan juga baik di sini karena kita akan kupas tuntas terkait Gen Z langsung dengan psikolog Gen Z. Bukan psikolog Gen Z tapi memang psikolog bukan hanya menangani Gen Z tapi semua usia, karena kalau klinis itu mungkin bisa diberitahu juga nih kepada Sobat iNews maupun juga penonton dan pendengar MNC Trijaya FM, psikolog klinis itu apa sih Kak sebenarnya, terus bedanya sama psikolog doang tuh apa sih? Nah mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi memang ranah psikolog itu cukup banyak ya. Ada psikolog forensik, terus juga psikolog pendidikan gitu, cukup banyak, bahkan di perusahaan juga ada psikolognya tersendiri seperti itu, psikolog perusahaan ya. Nah kalau psikolog klinis memang spesifikasinya adalah kita menangani asesmen klinis, gangguan-gangguan klinis seperti itu, lebih condong ke sana. Gitu. Jadi akan bersinggungan atau beririsan dengan psikiater juga kah? Betul. Oh baik. Jadi mungkin abis dari psikolog klinis kemudian dapat hasil begitu, bisa juga dikonsultasikan kepada psikiater untuk dapetin obatnya. Betul. Karena psikolog klinis tidak bisa memberikan obat. Betul sekali. Betul. Oke. Nah, daripada panjang lebar kita akan langsung aja membahas NPD dan juga overthinking. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin NPD itu kan kayaknya semakin populer lah gitu di media sosial maupun di generasi sekarang. Kayaknya itu menjadi pembahasan yang kayaknya tidak bisa lepas dari gara-gara media sosial juga. Nah kalau misalnya kita mau dapetin informasi dari Kak Feni, sebenarnya NPD itu apa dan apakah itu juga bagian dari udah sampai ke level gangguan mental? Oke, baik. Jadi mungkin perlu diketahui terlebih dahulu ya, NPD itu kan Narcissistic Personality Disorder, di mana memang gangguan personalitas narsistik. Betul. Nah, mungkin kita pelajari dulu atau memahami dulu terkait ada yang namanya ciri kepribadian atau personality traits dengan gangguan kepribadian atau personality disorder. Nah, mungkin yang ada di masyarakat biasanya yang terlihat itu lebih ke ciri dari kepribadian tersebut atau personality traits. Nah, kalau ciri kepribadian kita semua punya. Jadi kita semua punya narsisistik, kita semua pemalu, perfeksionis, semuanya ada ambisius, kita semuanya punya seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan ciri kepribadian atau personality trait sendiri itu sifatnya fleksibel dan adaptif. Tergantung dari situasi. Iya, jadi tidak terus-menerus seperti itu. Akan melekat dalam tubuh berarti enggak ya? Melekat dalam tubuh, betul. Tapi kalau dibandingkan dengan gangguan kepribadian yang akan kita bahas nanti ya, mungkin gangguan kepribadian itu sifatnya justru kaku.
Gimana tuh maksudnya? Jadi melekat di dalam diri secara terus-menerus. Jadi misalkan ya orang ambisius terus-terusan, situasi apapun dia akan tetap ambisius. Gitu. Gitu. Situasi apapun dia tetap cemas, situasi apapun dia tetap perfeksionis. Seperti itu, dan maladaptif, dalam arti dia tidak bisa adaptif. Gitu. Karena mungkin juga si pribadinya mungkin tidak tahu juga bagaimana dia memiliki masalahnya dan tidak bisa mengontrol sifat gangguan tersebut kali ya, makanya itu melekat dalam dirinya kali ya. Betul. Isi kalau misalnya aku juga nggak salah kan, kalau beberapa gangguan itu kita bisa sampai didiagnosis begitu ya, mungkin kan psikolog klinis juga bisa mendiagnosis. Itu mungkin dilihat atau diobservasi mungkin sampai 1 minggu, 6 bulan, bahkan 6 minggu segala macam. Nah kalau NPD ini juga kayak gitu, maksudnya artinya orang yang sudah sampai declare, bukan mungkin didiagnosis NPD, mungkin pemantauannya atau pemantauannya itu berapa lama, dan berarti tidak bisa sembarangan orang dicap NPD gitu kali ya Kak ya. Betul. Jadi harus diketahui bahwa tahap orang sampai untuk didiagnosis gangguan itu memang harus dari profesional, dari entah itu psikolog ataupun psikiater. Jadi tidak bisa nih untuk masyarakat atau teman-teman tidak boleh langsung bilang dia NPD, tidak boleh ya, tidak boleh. Nono ya, tidak boleh melabeli orang lain apapun itu ya, gangguan lainnya juga tidak boleh dilabeli seperti itu. Nah, untuk kurun waktunya sendiri tergantung dari orangnya sih Kak Pilus gitu, karena ada beberapa orang yang cepat terbuka kepada psikolognya atau kepada profesionalnya, atau ada beberapa orang yang sulit gitu untuk membuka diri, itu kan butuh waktu lebih lama. Nah, untuk mendiagnosis NPD itu juga kan butuh banyak proses ya, asesmen klinis, observasi, wawancaranya itu pun juga dari kita harus tahu milestone dia dari dia kecil, apa aja sih yang terjadi sama dia, apakah ada trauma, apakah ada luka dan lain sebagainya. Itu prosesnya sangat panjang. Asesmen klinis juga sangat banyak yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi tidak bisa langsung mencap atau melabeli seseorang NPD kecuali emang orang tersebut sudah terdiagnosis begitu ya, dan kayaknya orang yang sudah terdiagnosis juga kayaknya nggak open banget ya gak sih? Betul, memang kebanyakan kalau misalkan ternyata dia NPD gitu ya ataupun gangguan lainnya tidak merasa seperti itu. Nah, makanya biasanya itu orang-orang sekitarnya yang ngerasa aduh kayaknya ada yang salah deh dengan dia karena berlebihan seperti itu misalkan. Oke. Nah mungkin berarti kalau misalnya nih kan kita juga mungkin melihat beberapa public figure gitu ya, mereka kayaknya dia NPD sampai akhirnya si manusia ini memvalidasi dengan melakukan pemeriksaan kepada psikolognya langsung, dan ternyata enggak nih, hasilnya tidak NPD. Karena kan kita lihat ada beberapa kasus kayak gitu ya, yang adalah beberapa gitu, dan cukup ramai juga pembahasannya. Nah kalau itu berarti juga mungkin bukan NPD tapi mungkin level narsistik di mata masyarakatnya aja mungkin lebih tinggi begitu ya, karena kan ternyata NPD udah sampai masuk kepada gangguan atau ya masalah klinis gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin narsistik itu mungkin emang ada dalam tubuh manusianya itu sendiri, tapi mungkin levelnya berbeda gitu kali ya. Nah mungkin Kak Feni bisa jelasin ya, jadi sebenarnya NPD itu ada ciri-ciri khususnya kah, atau ada apa ya, kita bisa lihat mungkin ini mah narsistik aja gitu, bisa dikasih tahu. Karena ini juga penting, karena mungkin kita sebagai teman atau sebagai saudara gitu ya, kayaknya kamu butuh deh bertemu dengan profesional, karena kita yang melihat, karena itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi perlu diketahui terlebih dahulu narsistik biasa gitu ya. Maksudnya narsistik yang merupakan ciri dari kepribadian itu sebenarnya ada dalam diri kita yang tadi saya sebutkan juga. Kadang kita perlu narsis loh, maksudnya kadang kita perlu untuk misalkan ada kita gajinya naik misalkan ya, atau dipromosiin tiba-tiba gitu kan, kita kan pasti mau dong upload di story, terus juga kasih tahu teman-teman yang lain gitu. Nah itu hal yang wajar jika dilakukan hanya pada momen-momen tertentu. Nah, gak wajarnya tuh berarti gimana? Nah, gak wajarnya kalau misalkan orang-orang yang NPD ciri-cirinya adalah selalu ingin mau dipuji pertama. Nah, terus dengan situasi apapun ya. Kalau tadi kan situasinya kasusnya adalah memang lagi ada momennya. Karena naik gaji kayak gitu kan. Nah, terus kemudian
selalu merasa dirinya nomor satu. Oke. Gitu, selalu kayak I'm the one, I'm the one, Oke. I'm the one. Spotlight Seperti on itu. me gitu ya. Spotlight on me, betul sekali. Oke, Dan oke. kurangnya rasa empati, Ah, seperti itu. tidak empati tuh berarti kayak gimana tuh Kak Feni? Jadi misalkan ya, orang NPD kan sering banget membangga-banggakan dirinya ya, membangga-banggakan dirinya kayak aku hari ini tuh habis ketemu si A loh, misalkan si A itu contohnya biasanya orang NPD sukanya tuh sama orang-orang yang selevel sama dia, dalam arti yang cukup tinggi gitu ya. Oke. Tinggi, entah itu kuasanya yang tinggi Iya, atau iya. jabatannya yang tinggi, anything pokoknya tinggi gitu ya. Nah terus dia pamer-pamer, dia cerita-cerita terus. Kadang kita kan kalau kita ngeliat orang lain ngerasa gini, aduh kayaknya dia udah capek ya ngedenger kita ngomong gitu ya. Tapi kalau NPD tidak akan mempedulikan seperti itu. Atau mungkin kayak dia curhat lagi dikala temennya lagi galau. Lagi capek. Kayak aku tidak peduli kamu capek, tapi kamu harus tahu kalau aku baru achieve sesuatu. Betul. Gitu. Itu mungkin kayak warning kali ya untuk teman-teman semua yang lagi dengerin, untuk kayaknya kalau diriku lagi kayaknya gue pernah deh kayak gitu. Kayaknya itu seeking profesional berarti ya. Betul. Tidak ada salahnya. Dan memang dikatakan gangguan itu kalau sudah terganggu pastinya di aktivitas sehari-hari ataupun orang lain merasa terganggu di perilakunya. Sampai Seperti mengganggu itu, sampai sehari-hari gitu ya. Sehari-hari, kerjaan, anything seperti itu. Oke. Nah berarti level nih misalnya gini deh. Oke, aku nih bukan Gen Z, tapi kan kalau Gen Z kayaknya mungkin kecenderungannya begitu suka banget nih untuk memberikan menyampaikan atau memberitahu achievement apa yang dia punya. That's why tadi juga aku udah bilang ke Kak Feni kan sebelum kita live di sini, kayaknya tuh kalau kita nggak posting achievement tuh kayaknya kita merasa tertinggal gitu, karena kan kayaknya bukan FOMO tapi kayaknya takut merasa aduh gue belum dapat apa-apa nih, belum nyampe di level ini, tapi kok teman sebangkuku waktu kuliah kok udah di level ini. Akhirnya mungkin ketika dapat achieve sesuatu dia pengen posting aja. Nah kalau di kasus seperti itu berarti seperti apa, bagaimana? Nah sebenarnya juga kan padahal ada beberapa profesi yang memang membutuhkan itu ya, yang harus kayak posting banyak hal gitu ya. Entah itu tidak hanya pencapaiannya tapi mungkin kesehariannya kayak gitu. Misalkan kalau kayak influencer gitu memang ada target-targetnya kan. Dia harus posting setiap hari misalkan, ataupun influencer yang tentang pendidikan, berarti dia harus posting achievement yang dia dapatkan dan lain sebagainya. Nah selama itu dalam batas normal, dalam arti tidak mengganggu kesehariannya, tidak mengganggu orang sekitarnya, dan justru ketika ada momen-momen tertentu yang seperti itu membuat orang lain bisa jadi termotivasi. Loh. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau posting sesuatu it's okay banget, apalagi memang mungkin itu punya efek baik kepada masyarakat. Betul. Begitu ya. Tapi kalau misalnya udah di level sampai mengganggu, tadi kayak empati sudah hilang, itu kayaknya kalian nih butuh yang namanya curhat ya ke psikolog. Ke psikolog klinis juga boleh. Betul. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh kita langsung asal ngejudge aja ya Kak Feni ya. Betul, karena kan mungkin yang terlihat di media sosial itu bukan yang sebenar-benarnya ya biasanya kan yang ditampilkan. Dan dengan banyak posting, terus kemudian banyak mungkin bisa dibilang banyak pamer gitu ya. Ya itu tidak bisa dikatakan dia NPD hanya semata-mata seperti itu gitu. Tapi kan banyak checklistnya. Jadi kalau di psikologi kita ada kamus namanya DSM. DSM, Diagnostics and Statistics Manual. Sekarang udah kelima. Oke. Text revision udah kelima TR gitu. Jadi memang ada checklist itu yang harus dipenuhi. Dan si DSM ini juga ternyata berkembang ya sesuai dengan situasi dan kondisi manusianya saat ini. That's why ada penambahan checklist tadi. Oke, baik. Nah berarti kalau misalnya kita ngomongin media sosial dan juga validasi, mungkin kita bisa bilang validasi kali ya sih. Yaudah deh aku posting deh hari ini aku podcast gitu.
Atau maybe nanti Kak Feni juga akan posting dan segala macam itu kan. Itu mungkin ya it just for announce aja, tapi maybe levelnya nggak sampai ke gangguan gitu ya. Betul. Ya oke baik. Nah kalau kita ngomongin juga NPD, kadang itu bagi sebagian orang tuh kadang dianggap red flags dalam sebuah hubungan ya. Kayaknya, dan mungkin juga bukan hanya hubungan romantis gitu, tapi juga hubungan antara karyawan juga bisa ya, maksudnya karyawan dan juga pemimpin gitu. Nah kalau misalnya dari point of view-nya psikolog klinis gitu ya, kalau misalnya kita punya pasangan atau pemimpin begitu yang kecenderungannya, karena kan mungkin gak semua orang melakukan assessment NPD, tapi kalau misalnya punya kecenderungan ke NPD, apa sih yang harus kita lakukan, atau mungkin pagar apa yang harus kita buat supaya sifat tersebut tidak meracuni kita nih gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya antara pasangan dengan relasi bos pemimpin ya, pemimpin dan karyawan gitu. Mungkin kalau misalkan pasangan itu kita bisa melakukan set boundaries. Jadi kalau misalkan dirasa aduh udah terlalu capek banget dengan pasangannya, ya udah bilang aja kita cukup di sini dulu ya ngobrolnya, nanti kita lanjutin lagi besok mama papa gitu ya gitu. Itu kan bisa set boundaries kalau sama pasangan kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ketika misal pasangannya bekerja atau kita pun juga bekerja, itu kan udah kita maksudnya udah physical distance gitu ya, udah melakukan physical distance, itu kan salah satu yang bisa dilakukan juga gitu, selain yang tadi set boundaries di rumah seperti itu. Nah kalau pasangan juga kan maksudnya komunikasinya bisa lebih terbangun, dalam arti kayaknya ada yang salah deh di antara kita gitu, ayo kita couple counseling misalkan ke psikolog atau ke psikiater gitu, ke profesional lah intinya gitu. Kalau pasangan kan bisa melakukan hal seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ke atasan nih gitu, kalau atasan itu kan masih gimana ada tuh, kuasa ya? Iya, dan maksudnya kita punya kewajiban gitu ya sebagai karyawan yang mungkin bisa dibilang mau tak mau harus kujalani gitu. Ya gitu. Gimana tuh? Jadi mungkin gini, kalau misalkan yang punya kecenderungan narsisistik biasanya kan dia akan, kalau dia salah dia tidak akan mengakui ya, dia akan blaming the others. Nah mungkin yang bisa dilakukan adalah simpan semua chat ataupun email. Jadi misalkan atasan suruh kakak untuk ngelakuin A, B, C, D, E, simpan semua itu. Jadi untuk menghindari kalau nanti ada self blame, maksudnya blaming ke kakak gitu, blaming ke karyawan kayak gitu. Jadi ada buktinya seperti itu. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, nah si NPD, bukan NPD, maksudnya orang-orang yang punya karakteristik NPD itu kan memang dia tidak mau disalahkan dan selalu mau benar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada salah, jangan langsung bapak tadi ini salah. Berarti nggak boleh langsung dikonfrontasi. Tidak boleh. Itu menjatuhkan harga dirinya gitu ya. Ya kan bagus gitu. Langsung hancurin egonya. Nggak boleh ya. Gak boleh. Main halus berarti. Main halus. Gimana tuh? Karena kan balik lagi ya, kalau misalkan karyawan punya tanggung jawab sendiri. Oh iya lagi. Gitu. Agak khawatir ya kalau kalau tiba-tiba di out gitu kan. Gitu. Jadi boleh di-comfort tapi jangan di public, jangan di depan umum gitu. Jadi jangan lagi rapat besar tiba-tiba bilang bapak salah loh tadi gini gitu. Jangan, tapi kayak misalkan bapak permisi ke ruangannya, bapak permisi, ada yang mau saya sampaikan, dan mungkin bisa jadi berdasarkan data. Jadi nggak hanya omong-omong doang, bukan subjektif ya. Betul, itu berdasarkan data seperti itu. Tapi kalau misalkan udah termasuk pelecehan gitu ya, mohon maaf, ataupun kekerasan secara fisik gitu ya, ya itu udah harus melapor sih gitu ke mungkin ada HR yang bisa nanganin atau bagaimana orang di kantor. Dan juga jangan hanya berpaku atau dependent dengan pemimpin ini aja gitu, kita harus berbaur sama yang lain juga. Jadi kalau ada apa-apa masih ada yang membela kamu lah istilahnya. Baik. Seperti itu. Oke, jadi mungkin kayak gitu caranya menghadapi pasangan ataupun juga mungkin pemimpin yang punya kecenderungan atau karakteristik arah NPD. Jadi ternyata kita nggak boleh konfront langsung gitu. Nanti yang ada dijambak ya. Yang
ada malah makin huru-hara banyak ya urusannya. Baik. Oh, sudah ada nih beberapa netizen yang bertanya langsung kepada Kak Feni di channel YouTube-nya kita karena kita lagi live ya. Oke, jadi ada dari Joko Prasetyo 7469. Beliau bertanya nih bagaimana cara menghadapi orang yang mempunyai ciri-ciri NPD. Mungkin tadi juga udah dijelasin ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi kepada mungkin relasinya pertemanan nih. Beda lagi kan kalau ke pasangan ternyata kita bisa melakukan itu, ke pemimpin kita tadi udah melakukan itu. Tapi mungkin kalau ke teman gitu ya, seperti apa? Apakah juga caranya sama atau bahkan kalau ke teman kita konfront aja karena kan mungkin karena kalau temen tuh kayak tidak ada relasi atau relasi kuasa dan segala macam atau seperti apa nih Kak Feni? Betul, mungkin kalau ke teman jika emang temennya kan ada beberapa teman mungkin nggak tahu ya kalau orang lain, tapi saya pribadi itu kategori teman ada banyak, jadi ada sahabat, ada teman gitu ya. Mungkin kalau bagi saya sendiri kalau ke sahabat yang cukup dekat gitu ya, itu bisa dikonfront langsung, tapi dengan bahasa-bahasa yang tadi mau pakai data-data juga, jadi jangan langsung bilang kayaknya lo NPD deh, nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Tapi bilang kalau kayaknya nih gue nemuin nih ada satu jurnal misal ataupun gue nemuin nih ada satu podcast yang membahas tentang dengerin deh gitu. Ya, coba deh dengerin gitu. Kayaknya kalau misalkan ada yang salah atau sekarang gue udah merasa terganggu nih dengan kepribadian lo yang seperti ini misalkan gitu ya. Ayo kita ke profesional bareng-bareng misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak cukup dekat seperti itu kan khawatirnya kalau nggak gitu dekat pertama mungkin tersinggung ya kan, kedua malah ngerasa enggak kok orang gue nggak kenapa-napa gitu biasanya ya seperti itu. Jadi balik lagi set boundaries gitu, karena gini mau itu pasangan suami istri, pasangan pacaran gitu ya ataupun teman relasi dan lain sebagainya, memang kita harus memahami gitu, kita harus memahami orang yang punya karakteristik tersebut gitu ya. Tapi balik lagi kita punya tangki untuk mental kita sendiri gitu. Jadi jangan terus-terusan untuk memahami dan menerima orang lain tapi kitanya sendiri ngerasa kelelahan gitu, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dirasa sudah oke, saya sudah cukup memahami Anda, saya sudah cukup menerima Anda, tapi this is too much for me. Set boundaries langsung. Enough, betul. Oke. Aku jadi penasaran sebenarnya apakah kalau ya udahlah kalau kita ngomongin sampai ke NPD gitu, udah sampai the level terdiagnos gitu, terdiagnos NPD, apakah NPD ini menular? Bisa nggak sih atau enggak? Kalau misalnya mungkin karakter kitanya sendiri sudah kuat dengan karakter kita yang tidak ada kecenderungan terhadap NPD, atau apa bisa karena mungkin kita menjalin relasi yang hubungan mungkin kalau in relationship gitu yang cukup panjang dengan orang tersebut, possible nggak sih sifat atau narsistiknya kita levelnya jadi naik gara-gara orang tersebut gitu? Mungkin kalau menular dari yang tadinya tidak kenapa-napa jadi NPD enggak ya gitu, karena apapun itu yang disorder, apalagi ini membahas tentang personality atau kepribadian, itu tuh yang sudah ditanamkan lama. Jadi memang sudah ada sejak kecil, bertumbuh lagi sejak masa remaja, kemudian dewasa awal, dewasa akhir bahkan gitu ya. Baru ketahuannya ya pas di dewasa awal seperti itu misalkan. Jadi enggak yang kayak awalnya nggak kenapa-napa tiba-tiba jadi NPD, tidak bisa seperti itu. Oke. Biasanya memang kenapa bisa dia seperti itu gitu ya, seperti punya karakteristik NPD, ya bisa jadi punya luka lama, ada pemicunya, waktu kecil ada pemicunya seperti itu. Tapi apakah NPD bisa disembuhkan? Mungkin kalau di psikologi bahasanya pulih. Pulih di psikologi bahasanya pulih. Nah, untuk pulih sendiri memang balik lagi ya tergantung orangnya. Karena kebanyakan orang yang punya kecenderungan NPD, dia tidak datang secara sendiri gitu, secara kayak secara inisiatif gitu. Datang sendiri. Tapi biasanya kalau sudah punya masalah dengan interpersonal gitu, ketika sudah punya masalah kepada interpersonalnya, misalkan pasangan ataupun teman kantornya, justru mereka yang membawa si orang ini gitu, karena mereka merasa I'm fine, thank you. Gitu. Ini sifat aku, apa yang harus aku ubah this is gitu me, ya. Seperti itu. Nah nanti balik lagi tergantung orangnya. Ada yang mungkin denial karena
yang tadi saya sebutkan ya, kepribadian itu sudah dibawa sejak kecil. Benar. Dan sudah sampai di usia saya Matang 27 gitu. tahun, kayak 27 tahun saya membawa kepribadian ini I gitu. see. Jadi bisa dibilang cukup sulit untuk dibantu kalau misalkan orangnya sendiri tidak aware, orangnya sendiri tidak mau bahkan ya menolak seperti itu. Jadi tergantung orangnya. Oke, tapi kalau misalnya dia oke deh, ya udah aku terima deh, ya udah deh treatment aku deh Kak gitu. Kalau ada kemauan itu possible banget untuk pulih berarti. Nah, bahasa pulih itu juga kalau di psikologi bukan berarti menghilangkan, bukan berarti kayak gini, oh udah nggak jadi NPD gitu, bukan seperti itu. Tapi mungkin intensitas kepribadian atau perilakunya yang berkurang. Misalkan dia terlalu over superior gitu ya, itu bisa dikurangin intensitas superiornya, jadi lebih mungkin agak rendah diri gitu, terus empatinya bisa ditingkatkan seperti itu. Jadi bukan menghilangkan sih. Bukan menghilangkan tapi mengurangi intensitas. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nih kan ada kadang istilah ya, misalnya gini deh dalam in relationship gitu ya, oh gue tahu nih pasangan gue punya kecenderungan NPD gitu ya, terus kayak aku akan mengubahmu gitu. Serasa Power Ranger gitu ya. Ya udah deh sama aku aja, nanti kita berobat jalan bersama-sama gitu. Berarti kalau misalnya ada upaya dari si orangnya tersebut gitu ya yang punya kecenderungan, is possible to menurunkan level dari sifat atau karakter NPD-nya gitu ya. Jadi nggak benar-benar nggak bisa berubah 100%. Kalau kita ngomongin personality begitu ya. That's why kalau agak melenceng sedikit ya, kalau misalnya kita ngomongin sampai kekerasan dalam rumah tangga segala macam, kadang kan kayak enggak, aku terima dia dan kayaknya aku bisa mengubah dia. Itu kadang-kadang kan orang kalau netizen kita baca komentarnya kayak, Mbak sadar diri Mbak, nggak ada yang bisa diubah gitu. Berarti pernyataan kayak gitu tuh valid juga ya Kak Feni ya? Iya betul, harus diketahui juga ya, maksudnya setiap orang berbeda-beda ya. Walaupun misalkan si A bener nih ya sudah terdiagnosis NPD, terus si B juga sama gitu ya, tapi dia kan punya permasalahan yang berbeda, dia punya pemicu yang berbeda, punya latar belakang kehidupan juga yang beda. Walaupun sama nih misalkan usianya sama, terus lingkungannya, bahkan lingkungan dalam arti rumahnya berdekatan gitu ya, tapi kan dia punya pengalamannya pasti berbeda seperti itu. Ini juga membuktikan kalau nggak salah teori anak kembar juga ya, walaupun dia kembar tapi ternyata yang namanya personality juga bisa beda ya. Betul. Exactly. Menarik. Oke. Nah kalau kita ngomongin NPD dan rasa kayak gitu kan, kayak superior dan segala macam, mungkin itu akan juga nggak jauh-jauh dari yang namanya overthinking. Sebenarnya nggak, itu dua hal yang berbeda ya kan. Tapi kalau kita ngomongin overthinking, kayaknya Gen Z juga hari-hari begadang ya, kayak tidur jam 5 tuh kayak apa yang dipikirin, kayak dunia ini tuh semua dia pikirin gitu kan. Apalagi mungkin kalau tadi kita udah bahas yang namanya achievement tuh kayak menghantui gitu ya kan. Mungkin beberapa Gen Z juga saat ini masih menjadi pejuang cari kerja, melihat temennya udah sukses banget, terus kayak gue begini-begini aja gitu, dan akhirnya mungkin memicu yang namanya overthinking. Mungkin Kak Feni juga bisa jelasin nih terkait dengan overthinking pada generasi muda saat ini. Apa sih sebenarnya pemicu dan kenapa sih itu bisa semasif ini gitu di sosial media khususnya? Oke, jadi perlu diketahui terlebih dahulu, overthinking itu kan sebenarnya tidak ada diagnosis klinis di buku DSM ya, gitu. Itu overthinking kayak merupakan gejala ya? Bukan iya, juga kayak semacam apa ya, kalau sekarang tuh banyak banget sebutan yang kayak overthinking, terus crab mentality, pokoknya banyak banget sebutan yang saya rasa gini, kayaknya S1 nggak ada deh itu. Kayak ketika S1 pas, kalau S2 karena udah spesifik dan juga zaman-zamannya maksudnya masih tahun 2024 sekian gitu. Jadi ngerasa oh ya pernah denger sih gitu. Tapi pas lihat di buku DSM enggak ada apa ya maksudnya gitu. Jadi banyak sekali istilah-istilah. Tapi memang overthinking sendiri itu merupakan sesuatu yang terus dipikirkan gitu ya. Apapun itu dipikirkan, entah itu masa depan dipikirkan, masa lalu bahkan dipikirkan, ataupun bukan masa depan, baru terjadi terus kayak ngerasa
tadi kayaknya aku jelek Iya, deh. iya, iya, Tadi iya, kayaknya iya, aku iya. kurang deh gitu. Ah. Itu tuh overthinking salah satunya. Nah, kalau ditanya pemicunya sebenarnya gini, Gen Z ini kan tumbuh ketika memang media sosial masif banget ya. Kayak banyak banget. Dulu mungkin zaman saya ketika remaja masih hanya ada pin BBM, I something like that, see. Facebook. Tapi kalau sekarang more than that. Kalau sekarang banyak sekali media sosial. Jadi memang Gen Z sangat amat terpapar dengan media sosial. Di mana media sosial ya tadi banyak orang yang memang mengupload achievementnya, banyak orang yang mungkin mengupload apa yang udah dilakukan hari ini, even cuma hari ini aja Iya, bisa iya. loh dipikirin kayak, oh dia hari ini udah makan di sini, Iya aku belum lagi gitu. iya lagi. Oke, Jadi oke. kalau dibilang pemicunya apa ya mungkin salah satunya adalah media sosial, salah satunya seperti itu. Oke. Nah terus kalau misalkan overthinking yang berlebihan gitu kan, itu juga bisa jadi pemicu nanti cemas gitu. Terus Exactly. cemas, Anxiety, depresi, dan bahkan susah tidur sampai ke insomnia. sampai ke insomnia. Kalau udah insomnia akan mempengaruhi kesehatan fisik juga. Betul, karena tidur yang paling utama ya teman-teman, tidur tuh paling utama. Iya. Tidur dan makan paling utama. Kalau tidurnya kurang, kesehatan fisiknya kena. Betul. Kalau cemasnya berlebih, bisa ke fisik juga sih, I believe. Bisa GERD, Bisa ke GERD ya. bisa ke GERD. Oke. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut overthinking, ini netizen makin ramai ya karena kita membahas sesuatu yang sepertinya banyak banget nih yang dipenasaranin. Oke, ada yang bertanya nih Kak Feni dari Teti Fadilah 532. Halo Kak, izin bertanya, apakah pola asuh orang tua bisa mempengaruhi munculnya sifat NPD? Oh, kita back to NPD lagi. Oh, interesting. Kayaknya ini seorang mom ya. Iya, betul. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Oke. menjawab. Oke, jadi mungkin perlu diketahui terlebih dahulu macam-macam pola asuh. Jadi tipe Oke. pola asuh tuh ada 4. Ada otoritatif. Otoritatif tuh kayak demokrasi. Jadi sesuatu hal pasti didiskusikan secara berdua belah pihak gitu ya, sama-sama didiskusikan. Kemudian yang kedua ada otoriter. Oke. Nah, otoriter itu kayak mami bilang A, you have to do A. Papi bilang B, you have to do B. Kayak gitu. Jadi rules-nya benar-benar ketat yang otoriter. Oke. Nah, terus juga ada permissive. Jadi kalau permissive ya anak mau ngapain aja, misalkan anak ngerengek, anak nangis gitu ya. Ya udah kita kasih aja deh gitu. I Kasih semuanya. see. Ada yang namanya neglect yang terakhir. Kalau Apa neglect itu? sama sekali udah tidak dipedulikan. Jadi dalam arti gini, bukan dipedulikan semata-mata udahlah biarin aja itu anaknya mau ngapain terserah, bukan. Tapi kayak misalkan kasih uang, kasih dia les dan segala macam dikasih, tapi peran orang tuanya tidak ada. Kayak hanya Seperti itu. memfasilitasi, Hanya tapi kayak memfasilitasi. mama papa tidak Mama, hadir papa ya. tidak hadir seperti itu contohnya. Nah itu tipe pola asuh. Oke. Nah sebenarnya tidak ada yang salah di antara keempat itu, karena sebenarnya perlu kombinasi. Karena Oke. kalau misalkan didengar dari istilahnya kan, oh kayaknya otoriter lebih bagus, otoritatif lebih bagus ya, karena kan demokrasi. Tapi di lain sisi kita juga butuh kadang otoriter ke anak. Jadi misalkan ada beberapa hal yang mungkin peraturan-peraturan yang nggak boleh, misal Iya. kamu nggak boleh, mohon maaf, narkoba nggak boleh, misalnya I kayak gitu, see. ya kan. Tapi kita juga perlu loh untuk permisif. Jadi kalau anaknya butuh apa-apa ya kita harus datang, kita harus ada. Dan perlu juga kadang neglect biar mungkin anaknya bisa lebih mandiri seperti itu. Menentukan ya, Iya, berani bersuara juga berani ya. bersuara. I Jadi sebenarnya see. balik lagi untuk pola asuh apapun itu tidak ada yang salah gitu ya, kecuali kalau berlebihan. Jadi kalau yang berlebihan itu tidak baik. Jadi apapun itu ya, kita kalau Iya, makan benar. berlebihan kenyang banget Iya, gitu iya, iya, kan. iya, Nah iya, sama iya. seperti pola asuh. Oke. Itu juga kalau yang misalkan berlebihan itu yang tidak baik. Nah apakah pola asuh Keempat. tertentu Oke. akan mempengaruhi NPD? Nah sebenarnya gini, mungkin contoh gampangnya adalah NPD itu kan selalu butuh pujian ya. Nah kita lihat ketika kita kecil, orang tua kita sering gak sih kasih kayak pujian atau kasih validasi gitu. Kalau tangki, istilahnya tangki ya, yang sering disebutin di psikologi itu tangki. Betul. Tangki gelas gitu ya. Kalau misalkan tangki itu terisi dengan penuh, nah
ya insya Allah sih anaknya akan baik-baik saja. Tapi kita nanti nggak tahu ya, seiring berjalannya waktu mungkin di rumah baik-baik saja orang tuanya, tapi lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan gitu kan, itu kan tidak tahu. Tapi memang fondasinya dari rumah dulu gitu, dari orang tua fondasinya. Jadi kalau misalkan anak dari kecil sudah divalidasi terus-terusan, terus misalkan aku dapat 100 hari ini, terus mama papanya kayak bilang, wah kamu hebat ya, hari ini dapat 100, selamat ya gitu. Terus kayak mungkin dikasih reward kecil-kecilan gitu ya, mungkin kayak sekedar makan kesukaannya digorengin atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau sebaliknya, ketika anak tidak mendapatkan tangki itu, tangki cintanya kurang, ataupun bahkan tidak penuh, atau bahkan tidak ada isinya, nah itu bisa jadi karena kan dia ada luka ya. Dari kecil aku nggak divalidasi, dari kecil aku tidak diberi pujian. Mencarilah dia ketika dewasa nanti. Ini waktunya aku harus tunjukkan semuanya, sampai akhirnya tidak sadar ternyata berlebihan. Karena masa kecilnya ternyata kurang. I see. Jadi untuk para orang tua ternyata kita harus memberikan memastikan tangki cinta untuk anak-anak tuh cukup gitu ya, bahkan kalau bisa lebih, karena ternyata berpengaruh di masa dewasanya ya Kak Feni ya. Oke, interesting. Mungkin satu lagi mau tambahin, memang tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada kayak ayah ibu yang sempurna, bahkan kita sendiri, ya saya sendiri gitu ya, yang belum berkeluarga juga tidak sempurna. Tapi yang ada adalah orang tua dan manusia-manusia yang ingin belajar dan bertumbuh, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya mungkin saat ini kita salah, besoknya kita lebih baik dengan memperbaiki. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Ada lagi nih dari @Alim Fatahila sepertinya teman kami. Oke. Iya. Jadi Alim bertanya nih Kak Feni, apakah perilaku NPD bisa membuat diri sendiri menjadi pelupa dan stres? Jadi apakah NPD bisa bikin kita stres atau jadi pelupa karena saking semuanya tuh harus kita gitu? Oke, nah mungkin gini ya, kalau misalkan yang tadi ternyata karena dia haus akan validasi, haus akan pujian, terus mau dinomorsatukan, tapi ketika itu semua tidak terpenuhi, tidak sesuai yang dia mau, bisa jadi dia stres, bahkan bisa jadi dia juga kayak mengalami depresi, mungkin ya bisa jadi. Banyak sih kemungkinan, karena kan yang dia mau adalah yang itu kan. Ketika tidak tercapai hal-hal tersebut, ya jadinya ngedown gitu kan. Dia yang berbuat, dia yang berbuat, dia juga yang membuat masalah. Betul. Oke. Baik. Jadi ternyata possible ya untuk jadi stres atau depresi. Possible. Baik. Oke, ada satu lagi nih dari Juliani 17 ya. Juliani bertanya, "Hai Kak, izin bertanya, di dunia kerja gimana cara menghadapi rekan yang sering pamer kepintaran atau pencapaian sama jadi bahan untuk merendahkan orang lain karena capek menanggapinya?" Oh, ini sampai mungkin bukan hanya pamer ya, tapi kayak gue dapet segini, lo enggak, bahkan sampai meremehkan atau merendahkan orang lain. Kalau udah sampai di level itu, apakah bisa nih kita mungkin di level setara gitu ya, sesama staff or karyawan bisa melakukan hal yang lebih agresif gitu dengan mungkin konfrontasi langsung atau bagaimana nih Kak Feni? Oke, nah mungkin sama aja ya kayak yang sebelumnya sudah disebutkan. Mungkin pertama memahami orang tersebut. Cuma kan di posisi komen kakaknya ini sudah capek ya. Sudah capek, berarti sudah cukup memahami dan juga sudah cukup bukan membenarkan, maksudnya sudah cukup memahami perilaku tersebut, sudah cukup menerima gitu ya. Nah, karena kalau sudah capek boleh dikonfront langsung, tapi ya tadi dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak langsung kayaknya kamu NPD, jangan ya. Jangan seperti itu. Tapi kayak bilang, hari ini tadi aku habis nonton podcast loh, coba deh dengerin gitu. Walaupun memang terkadang orang-orang yang mungkin punya karakteristik NPD akan denial dan langsung mental lagi. Iya, kayak that's not me. That's not me, seperti itu. Cuma mungkin yang paling penting adalah itu set boundaries. Jadi kalau dirasa udah capek, ya udah ngomong aja langsung. Udah ya cukup, aku masih ada banyak kerjaan. Nanti kita lanjut lagi. Gitu. Langsung aja bilang kayak gitu. Langsung set boundaries hari itu juga. Jadi sebenarnya set boundaries tuh bukan berarti memutus atau cut off, dan bukan berarti untuk stop,
tapi berhenti sebentar, nanti dilanjutkan lagi gitu, karena bagaimanapun harus diselesaikan kan. Betul. Seperti itu. Oke, Kak Feni, tapi kalau misalnya nih kasusnya, aduh aku nggak enakan Kak negurnya gitu, people pleasure banget tuh istilah baru lah gitu, maksudnya kayak nggak enakan gitu. Nah kalau orang yang nggak enakan, apakah akhirnya terjebak dalam emosi dalam diri semata gitu, atau ada mungkin Kak Feni bisa ngasih tips juga kepada teman-teman yang people pleasure juga menghadapi teman-teman yang NPD atau punya karakteristik NPD, nggak berani Kak aku negurnya Kak, jadi aku kayak iya aja tapi kayak aku capek Kak dengerinnya gitu. Oke, mungkin perlu diketahui lagi ya. Jadi kalau misalkan orang NPD itu kan tidak tidak tahu kalau dia kenapa-napa. Bahkan sudah dibilangin aja dia masih denial, apalagi tidak dibilangin gitu ya. Mungkin nggak apa-apa kita berproses. Jadi kalau misalkan dirasa masih malu untuk ngomong atau apa, mungkin bisa diskusi sih sama temen yang berani ngomong, kayak kira-kira gimana ya. Pakai orang ketiga ya. Pakai orang ketiga. Cuma pastikan bukan jadi bahan gosip ya. Tidak boleh. Enggak, itu bahaya lagi. Itu lebih bahaya. Ya, Jangan ya, jadikan ya. bahan gosip. Tapi kan mungkin kalau di rekan kerja biasa kita ada kayak gini. Lu ngerasa gak sih si dia gitu kan gitu. Karena ya kebetulan saya juga kerja kantoran ya. Baik. Gitu. Jadi ada gambaran sedikit-sedikit. Cuma memang harus tahu juga kapasitas mental. Jadi kalau dirasa memang sudah terlalu capek menghadapi orang seperti itu, tapi juga tidak ingin ngomong langsung ke dia gitu ya. Ya bingung juga ya harus gimana lagi. Harus mulai berani sih gitu. Berarti kayak mungkin kita juga harus punya punya keberanian untuk ngomong mungkin, tapi kalau ngomong yang gak seberani teman samping gitu, tapi mungkin kakak atau teman-teman bisa lebih yang Kak aku capek gitu, atau kayak atau mungkin capek, izin aku mau ke toilet aja ya, gitu, atau alasan-alasan yang nggak langsung tertuju kepada orangnya gitu. Kali ya. Oke, interesting. Oke, kita balik lagi ke overthinking lagi ya tadi, karena kan tadi sedikit aja tuh ternyata media sosial menjadi salah satu faktor. Kalau misalnya dari kasus kakak sendiri gitu, pernah menghandle atau klien yang overthinking tuh gara-gara apa sih, kebanyakan keseringan gitu selain dari media sosial? Mungkin kebanyakan media sosial sih, sejujurnya memang kebanyakan media sosial. Tapi selain dari media sosial itu adalah ekspektasi diri sendiri ya. Orang lain juga, orang lain ataupun diri Oke, jadi orang lain memberikan ekspektasi, kitanya juga memberikan ekspektasi. Jadi mungkin prosesnya gini ya, ketika ada ekspektasi dari orang lain terus kan diterima gitu ya. Mungkin kalau orang yang cukup cemas dan gampang overthinking, ditelan ya, langsung ditelan dan langsung kayak doom scrolling sekarang ya istilahnya ya, doom scrolling, lihat terus pas kelihatan dia udah sampai di titik ini, aku belum, muncul lagi gitu kan, muncullah cemasnya. Terus harusnya ketika seperti itu kan kita mengatasi ya, kita mengatasi gimana nih biar ekspektasi tersebut itu mungkin bisa saja dihentikan gitu ya, kalau misalkan tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi tersebut atau juga menjalankan ekspektasi tersebut. Nah tapi kalau misalnya orang-orang overthinking ya itu cuma dipikirin, dicemasin, dipikirin lagi berulang itu secara terus menerus kayak gitu. Jadi mungkin kebanyakan ekspektasi sih, diri sendiri maupun orang lain. Oke, dan ekspektasi itu juga bisa muncul balik lagi gara-gara media sosial. Betul, jadi media sosial sangat berperan penting untuk zaman sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya nih Kak, aku pengen deh Kak ngurangin isi pikiran aku gitu, apakah ada treatment khusus dari mungkin selain dari konseling gitu ya kan, konseling kan kita hanya cerita dan mengutarakan apa yang kita rasakan, apakah ada treatment khusus gitu yang bisa kita atau diberikan kepada orang-orang yang overthinkingnya maybe sudah over banget gitu, sampai maybe nggak tidur gitu dalam satu hari bahkan 2 hari gitu, saking kayak nggak bisa tidur gitu. Oke, mungkin gini ya, overthinking itu kan juga terkadang tidak sesuai fakta gitu ya yang dipikirin. Iya, misalkan dikreat sendiri ya. Misalkan gini sama pasangan nih. Nggak dibalas-balas pesannya. Faktanya adalah pesan tidak dibalas. Udah cukup sampai di situ. Tapi asumsi orang yang overthinking adalah kayak dia marah deh sama aku. Kayak dia ngambek deh sama aku. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus perlu tahu, ya udah sampai di faktanya aja.
Sampai di fakta, oh ya dia belum balas, emang belum balas aja, udah cukup sampai di situ. Jangan berasumsi banyak dan yang lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin pastikan bisa melakukan ini grounding. Jadi grounding dan mindfulness. Jadi grounding itu seperti gini. Di sekitar kalian ada benda apa? Kalian sebutkan 4 benda di sekitar kalian. Terus kalian rasakan baunya apa di sekitar kalian. Terus juga dengarkan di sekitar kalian ada suara-suara apa sih gitu. Seperti itu. Dan mindfulness-nya itu adalah harus fokus. Gitu. Jadi jangan sambil didengerin apa yang ada suara di sekitar tapi sambil mikirin, sama aja. Harus mindful, dilakuinnya harus mindful. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah harus ada time out waktu berpikir. Jadi misalkan gini, udah terlalu banyak overthinking, udah stop, mungkin 10-15 menit, alihin ke aktivitas lain. Jadi misalkan udah terlalu banyak nih overthinking, terus kayak aduh udah capek, oke, time out 15 menit, misalkan selesai berpikirnya itu, lakuin aktivitas lain. Kalau misalkan suka meronce, mungkin bisa meronce, journaling itu paling efektif. Terus ya balik lagi ya, jangan doom scrolling. Kalau doom scrolling makin mikir lagi. Iya, pemicunya nanti udahlah tambah A, B, dapetnya C. Iya, baru lagi. Betul, karena banyak hal yang terjadi di media sosial kan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah tidur yang cukup. Susah Kak gitu. Tadi jawabnya gitu sama netizen yang overthinking. Nah, jadi gini, sebenarnya dicoba dulu ya. Kalau misalkan susah tidur, hal yang harus dilakukan adalah menjauhkan handphone. Not only handphone, iPads or anything related to gadget. Jadi apapun yang berhubungan dengan gadget dijauhkan. Kita coba dulu 1 jam sebelum tidur. Coba dulu, karena menurut penelitian juga ada ya penelitiannya, semakin lama kita scrolling HP itu kan radiasi ya, dan bikin mata kita justru melek, tidak tidur gitu, bukan capek tapi malah melek, itu radiasinya seperti itu. Jadi jauhkan dulu 1 jam dulu. Tapi kalau dirasa gini, Kak 1 jam terlalu sulit, 30 menit, tapi tidak boleh toleransi 30 menit terlalu sulit, nggak boleh, itu 30 menit udah maksimal, udah paling mentok gitu ya. 30 menit sebelum tidur jauhkan semua gadget. Nanti lama-kelamaan jika sudah terbiasa, mulai 1 jam, ditingkatin, frekuensinya ditingkat lagi. Terus udah sejam langsung 1,5 jam, terus 2 jam sampai nanti 2 jam kayak gitu. 2 jam sebelum tidur, no handphone, no gadget. Kalau dirasa gini, terus ngapain Kak? Coba tidur. Tapi kalau nggak bisa tidur, ya udah misal journaling atau baca buku. Pokoknya intinya mengalihkan dari pikiran ya. Jangan, aduh aku nggak bisa tidur, ya udah deh aku pikirannya dunia ini gitu. Jangan, mendingan baca buku, journaling gitu ya. Tapi aku nggak biasa Kak, misalnya gitu. Kalau nggak biasa, ya udah kita coba untuk berusaha untuk tidur. Gitu. Karena kan kalau malam mau ngapain lagi ya gitu. Pokoknya intinya jauhin handphone aja ya. Handphone aja. Nanti juga kalau udah capek sendiri ya udah tidur. Ya. Kalau bisa olahraga malam ya bisa juga sih. Cuma kan maksudnya kalau mendekati waktu tidur kan pasti udah terlalu malam ya, kayak jam 11 gitu kan. Gak mungkin jam 11 lari maraton gitu. Terus kalau misalnya gini, ya udah deh Kak, aku makan aja deh daripada aku overthinking. Jangan ya. Jangan juga ya. Oke, baik. Ternyata produser aku sudah gini-gini. Tandanya kita sudah harus udahan, tapi mungkin Kakak Feni bisa maybe kasih summary gitu kepada sobat iNews maupun juga pendengar dan penonton setia dari MNC 3JFM. Apa sih jadi kayak conclusionnya, ternyata Gen Z nih dengan segala problematika hidup gitu ya, apa yang harus kita lakukan deh saat ini untuk punya mungkin kesehatan mental yang baik. Kalau misalnya sempurna atau wellness ya alhamdulillah, tapi kalau setidaknya kita bisa menurunkan level gangguan atau bahkan kecemasan segala macam gitu. Oke, jadi mungkin yang pertama tidur yang cukup, udah pasti tidur yang cukup, makannya juga teratur, makan sehat tapi sesekali agak cheating, it's okay lah gitu ya. Tidur, makan semuanya harus cukup. Nah kalau sudah terpenuhi itu semua, ya insya Allah bisa untuk selanjutnya gitu ya. Tapi kalau
balik lagi tadi kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang dirasa nggak enak gitu ya, kalau misalkan sudah tidak dapat beradaptasi dengan baik, sudah terganggu kerjaannya dan lain sebagainya, harus langsung datang ke profesional. Tapi kalau misalkan masih bisa diatasi dengan baik, ya bisa yang tadi ya, teknik-teknik yang tadi, teknik grounding, terus juga mungkin bisa latihan pernafasan juga kalau misalkan lagi cemas dan lain sebagainya. Yang 377 apa? Betul, 377. 377. Nah, terus kemudian kalau dirasa terlalu yang tadi ya, kalau misalkan ada teman yang punya karakteristik narsistik gitu ya, kunci utamanya adalah set boundaries. Karena balik lagi ketika sudah memahami dan sudah menerima, kita punya tangki mental sendiri gitu ya, dan harus kita juga pahami diri sendiri gitu. Kalau udah terlalu too much, ya udah langsung set boundaries, tapi jangan di cut off. Seperti itu. Oke, baik. Dan juga ternyata kita bisa nih kalau misalnya aku kayaknya aku merasa ada sesuatu yang tidak benar di tubuh ini gitu, dan kecenderungannya kepada mungkin gangguan mental gitu ya. Kita bisa langsung ke profesional maupun juga kita bisa melakukan MHCU ya. Betul. Ya, apa tuh MHCU Kakak? Jadi MHCU adalah mental health check up, di mana nanti akan ada aspek-aspek penilaian. Salah satunya mungkin kepuasan hidup, burnout, terus juga cemas, stres dan lain sebagainya. Nah, MHCU ini dapat dilakukan di Casa Grow. Jadi buat teman-teman yang mau untuk melakukan MHCU silahkan bisa ke Casa Grow. Baik. Nah, mungkin terakhir juga ya mau disampaikan, selama podcast ini berjalan, tujuannya itu kan sebagai edukasi ya. Jadi untuk teman-teman, ini bukan segmen untuk diagnosis diri sendiri. Jadi balik lagi, tidak boleh melakukan self diagnose, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau dirasa ada sesuatu hal yang mengganjal, terus sesuatu hal yang dirasa udah too much dan lain sebagainya, langsung datang ke profesional. Baik. Seperti itu. Terima kasih Kakak Feni sudah hadir di Holadoc. Semoga tidak kapok ke sini dan ilmunya terus menyebar ke masyarakat. Amin. Karena kita percaya bahwa mental yang baik juga mempengaruhi kepada fisik yang sehat. Baik, terima kasih banyak untuk Sobat iNews maupun juga pendengar dan penonton setia 3JFM. Kita bertemu di Holadoc episode berikutnya. Thank you. Bye. Holadoc,